Pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga berduka kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu yang bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran.
Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian tersebut, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengungsi di posko lapangan berdikar di Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan juga lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Lihat kamera. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Basnas RI menyalurkan ratusan paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan 500 paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Goloconggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin lalu. Paket logistik keluarga berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan. Bantuan diserahkan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan Idi Muzayyad. Penyaluran turut disaksikan Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Untuk layanan darurat, kita sudah menyiapkan titik dapur umum. Ada 13 titik, Pak, dapur umum. Kemudian paket sembako juga nanti kita siapkan ini untuk tahap pertama ini 1.000 paket. Kemudian juga layanan kesehatan. Basnas menargetkan penyaluran hingga 1.000 paket sembako bagi penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat penduduk di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara.
Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengedarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Lagi-lagi aksi debt collector meresahkan. Viral seorang debt collector diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan penganiayaan di Cengkareng, Jakarta Barat. Bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Viral seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa. Lantaran kredit pembayaran dianggap macet 3 bulan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Penagih utang tersebut ribut mulut dengan pengendara di dalam mobil, membuat korban menjadi ketakutan. Karena tindak pengancaman dan kekerasan kepada sopir mobil, korban yang tetap menjalankan laju mobilnya tanpa mengindahkan permintaan debt collector untuk menuju kantornya. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng. Polisi dari Polsek Cengkareng bersama Polres Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku debt collector. Sempat terjadi keributan keluarga korban dengan rekan-rekan debt collector hingga dilerai polisi. Karena pihak keluarga korban tidak mau mencabut laporan dan berdamai dengan pihak pelaku, kasus yang dialami korban akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Level mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan pencarian, penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Masyarakat dihimbau jangan ragu melaporkan kepada polisi dari setiap tindakan para debt collector di jalan yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Cijengkol, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 pelajar tewas, 2 lainnya luka berat. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Cijengkol, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, seorang pelajar tewas di lokasi, sementara 2 pelajar lainnya kritis. Korban tewas dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara korban luka dirawat di RSUD Cilengsi. Usai diotopsi, korban dibawa ke rumah duka dan langsung disambut histeris keluarga. Luka sobekan di sebelah kiri bagian perut, dan selanjutnya saya pertanyakan juga ke bagian tim dari medis, katanya tembus ke bagian paru-paru gitu, Pak. Korban tewas dimakamkan di belakang rumah. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan.
Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah, si anak yang 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan untuk buka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh, dikunci sama anak yang paling besar? Itu, sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan oleh warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung jadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang
sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan. Itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Bali. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik. Pemirsa, peresmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta CEO Danantara Ruslan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut proyek akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang dan nantinya akan menghemat biaya listrik hingga 73,9 triliun per tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya, dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3. Pemirsa, Koalisi Buruh bertemu dengan DPR dan Apindo untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Tenaga kerja dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun... Dalam pertemuan dengan Komisi 9 DPR dan Apindo, Koalisi Buruh menyampaikan sejumlah usulan terkait dengan pengupahan, outsourcing, PKWT, jaminan sosial, hingga pesangon. Perwakilan Koalisi Buruh menyebut sekitar 80% usulan Koalisi Buruh telah diakomodasi Komisi 9 dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Buruh juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Menurut Koalisi Buruh, RUU Ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja, tetapi juga pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia ketenagakerjaan.
Iya, ayo Pak. Oke. Saat ini itu bisa menerima masukan-masukan. Dan tadi disampaikan 80% usulan koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia masuk menurut pimpinan Komisi 9. Hanya kami belum tahu 80% itu seperti apa. Jangan kami bersama pengusaha berhadapan-hadapan terus. Ada tanggung jawab. Pemirsa, tanpa masker, Presiden Prabowo Subianto datangi langsung titik lokasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanggulangan karhutla di lapangan berjalan dengan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ISPA. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik karhutla. Safari penanganan karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Senin pagi safari penanganan karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk. Siap. Masuk ke titik. Hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari teman-teman. Pemirsa, Panglima TNI mengerahkan 3 batalion tambahan guna membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Total anggota TNI yang diberangkatkan mencapai 1.500 personel. Pengerahan 3 batalion merupakan bentuk komitmen TNI dalam memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi, serta mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pergeseran pasukan dilaksanakan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan pesawat Boeing dari Lanut Mulyono Surabaya dan telah tiba di Lanut Supadio Pontianak. Selain pengerahan personel, TNI juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca melalui pesawat Kasa TNI serta mengerahkan helikopter untuk melaksanakan waterbombing pada sumber api guna mempercepat pemadaman dan juga mengendalikan penyebaran kebakaran. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sejumlah upaya dilakukan termasuk mengedukasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, polisi mengerahkan 300 personil BRIMOB dari Kalimantan Timur dan Bali. Dari Kalimantan Timur, sebanyak 190 personil pasukan BRIMOB 2 Kor BRIMOB Polri diberangkatkan. Sementara di waktu yang sama, Polda Bali turut mengerahkan 110 personil Satuan BRIMOB Polda Bali. Pengerahan 300 personil BRIMOB dari 2 wilayah ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk memperkuat respons terhadap eskalasi kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki potensi titik api dan lahan gambut. Personil akan mendukung upaya pencegahan, pemadaman, respon cepat, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan.
Pemberangkatan personel dari Kaltim dan Bali sekaligus menunjukkan solidaritas dan kesiapsiagaan Polri dalam mendukung penanganan bencana lintas wilayah. Mobilisasi kekuatan BRIMOB ini diharapkan dapat membantu Polda Kalbar bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengendalikan titik api serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan sebuah pabrik kayu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran sampai lapangan Pemprov. Kebakaran. Sarina PPN deh. Kobaran api membakar 2 bangunan rumah dan sebuah pabrik kayu di Jalan Praja, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kota pemadam. Banyaknya tumpukan serbuk dan material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api juga membuat warga di sekitar lokasi panik. Petugas damkar Kota Makassar berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan damkar dan BRIMOB Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, A-News melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sejumlah upaya dilakukan, termasuk mengedukasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Polri memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Langkah ini dilakukan secara terpadu dan melibatkan unsur pendidikan, pembinaan masyarakat, operasional, hingga penegakan hukum. Sebanyak 403 personil dari Lemdiklat Polri disiapkan sebagai tim edukasi pencegahan karhutla yang akan diterjunkan secara bertahap ke 8 wilayah hukum Polda, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kita berikan pembekalan pada sore hari ini yang akan segera kita berangkatkan ke beberapa polda, provinsi yang terdampak kebakaran hutan sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Presiden kepada Bapak Kapolri. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri meminta kegiatan Satgas penyuluhan melalui kegiatan edukasinya untuk lebih masif memberikan pemahaman kepada masyarakat. Personil yang diterjunkan tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga menyampaikan pemahaman mengenai penyebab, dampak, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutlah. Edukasi yang diberikan juga akan mencakup aspek kesehatan dan dampak sosial maupun ekonomi yang dapat timbul akibat kebakaran. Polri menegaskan bahwa pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk mendorong masyarakat menjadi bagian aktif dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dari sumbernya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim posko gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Riwut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Jambi dan menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama tim Satgas Karhutla Jambi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar rapat koordinasi bersama tim Satgas Karhutla untuk penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi yang saat ini terus terjadi. Rapat yang melibatkan Forkopimda bertujuan agar kebakaran hutan dan lahan di Jambi tak terus meluas dan segera dapat teratasi. Satgas Karhutla Jambi akan melakukan operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026, namun masih melihat kondisi awan yang dapat memicu timbulnya hujan. Menhub menyebut akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap warga dan perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Penegakan ini merupakan upaya dari efek jera terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan yang mengakibatkan karhutla di Jambi. Kapanpun ada potensi awan hujannya. Dan tidak hanya di tempat-tempat yang memang ada karhutlanya, tapi di seluruh Jambi yang ada potensi awan hujannya akan kita gelar operasi modifikasi cuaca. Pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya, tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Ya, besar kecil akan kita tindak secara tegas. Ya. Dari data sementara, total kebakaran hutan dan lahan di Jambi mencapai hampir 1.000 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka.
Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, pemirsa. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi aksi debt collector meresahkan. Viral, seorang debt collector diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan penganiayaan di Cengkareng, Jakarta Barat. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu.
Viral seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa lantaran kredit pembayaran dianggap macet 3 bulan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Penagih utang tersebut ribut mulut dengan pengendara di dalam mobil, membuat korban menjadi ketakutan. Karena tindak pengancaman dan kekerasan kepada sopir mobil, korban yang tetap menjalankan laju mobilnya tanpa mengindahkan permintaan debt collector untuk menuju kantornya. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng. Polisi dari Polsek Cengkareng bersama Polres Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku debt collector. Sempat terjadi keributan keluarga korban dengan rekan-rekan debt collector hingga dilerai polisi. Karena pihak keluarga korban tidak mau mencabut laporan dan berdamai dengan pihak pelaku, kasus yang dialami korban akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Masyarakat dihimbau jangan ragu melaporkan kepada polisi dari setiap tindakan para debt collector di jalan yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pesawat militer diduga milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Otoritas bandara masih melakukan pemeriksaan terkait penyebab pesawat tergelincir. Sebuah pesawat jenis Kasa tergelincir di kawasan landasan pacu runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah di landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Petugas bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Sejumlah personel dan kendaraan pemadam terlihat berada di sekitar pesawat. Belum diketahui penyebab pasti pesawat tergelincir. Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal. Untuk sementara, penerbangan dialihkan menggunakan landasan pacu timur barat atau runway 1331. Pihak bandara juga belum memastikan status pesawat Kasa, namun informasi yang beredar menyebut pesawat diduga milik TNI Angkatan Laut. Memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Penanganan insiden masih berlangsung. Informasi terkait penyebab kejadian dan kondisi pesawat akan menunggu hasil penanganan serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari sebelumnya pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin diduga mengalami overrun atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi tadi, maksud kami Senin pagi kemarin, di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Sejumlah petugas pun berjibaku memadamkan api. Jet tempur penjajah Israel membobardir sebuah masjid dan pabrik desalinasi air di Gaza, Palestina. Pabrik tersebut baru dibuka kurang dari sebulan yang lalu dan memasok air minum kepada penduduk Gaza. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza, Palestina, Senin siang. Serangan udara Israel menghantam pabrik desalinasi air yang baru dibuka dan sebuah masjid.
Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di dalam kawah yang besar yang terbentuk akibat ledakan. Akibat serangan brutal teroris Israel, fasilitas yang dibangun melalui sumbangan ini hancur lebur. دمار شيء هائل، شيء ما تتوقعوش العقل. هذا صاروخ تقريبا طن زي ما بيقولوا يعني. ادى الطابقين نزلهم في الارض تحت طابق. الفحر حوالي 10 متر في الارض. حطت مياه للتحليه، محطه مدنيه بحته يعني. لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس. Teroris Israel melancarkan genosida di jalur Gaza yang menyebabkan 73.422 warga Palestina syahid dan 174.401 orang terluka. Pemirsa, Selasa kemarin menandai 1 tahun sejak serangan ganda penjajah Israel di rumah sakit Nasser di Gaza, Palestina. Serangan keji ini menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis yang bergegas ke lokasi kejadian untuk meliput serangan pertama. Para jurnalis dan tim penyelamat menjadi korban ledakan kedua yang menghantam rumah sakit Nasser. Para jurnalis yang menjadi korban antara lain Hussam Al-Masri, kameramen Reuters, Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera, dan Mariam Daga, jurnalis Associated Press. Pemirsa, warga Gaza kembali memakamkan puluhan jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan rumah-rumah. Warga Gaza menguburkan 50 jenazah setelah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah-rumah yang hancur. Lebih dari 20 jenazah yang ditemukan ini diantaranya adalah anak-anak. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibungkus bendera Palestina, sementara para pelayat dan personil pertahanan sipil berkumpul di sekelilingnya. Beberapa orang memegang spanduk bergambar para korban sebelum sholat jenazah dilakukan dan jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Operasi pencarian yang dimulai pada akhir Juni masih berlanjut dengan lebih dari 180 jenazah telah ditemukan sejauh ini. Penjajah Israel membakar rumah sebuah keluarga di tepi barat Palestina. Mereka dengan keji mengusir pemilik rumah saat tengah tertidur. Sebuah rumah keluarga Palestina di Kiryat Al-Farai terletak di selatan Hebron di tepi barat hangus terbakar akibat serangan pembakaran yang dilakukan oleh penjajah Israel. Fasad bangunan menghitam karena asap dan perabotan hangus dan kerusakan parah akibat kebakaran di dalam satu ruangan. Warga juga memeriksa puing-puing dan membersihkan reruntuhan. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia sedang tertidur bersama putra dan putrinya dan terbangun karena para pemukim membuka jendela dan menuntut agar dia memberitahu suaminya untuk segera pergi ke desa Susya. Serangan ini dilaporkan terjadi di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap rumah dan komunitas Palestina telah mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus memblokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most. Iran tidak gentar hadapi blokade Amerika Serikat. Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید
انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض کنم، تو غلط میکنی. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah serta mendorong perdamaian dan juga stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni ada Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. Tentara Zionis Israel menghancurkan sebuah sekolah di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari aksi pendudukan Zionis di Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pasukan Israel terus melakukan operasi pertahanan tanah di kota Hula Nabatiyah, Lebanon Selatan, di mana buldoser militer meratakan dan menghancurkan kompleks sekolah. Laporan media lokal juga menyebutkan bahwa pasukan Israel membawa sebuah truk yang bermuatan bahan peledak dan mulai memasang alat peledak di sejumlah rumah di daerah tersebut untuk diledakkan. Aksi penghancuran fasilitas dan rumah warga Lebanon dilakukan di tengah negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel dengan pembahasan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan tentara Lebanon, dan persenjataan Hizbullah. Pemirsa, militer Mesir dan Tiongkok melakukan latihan gabungan. Latihan dilakukan mencakup pertempuran dan pertahanan udara. Rekaman video menunjukkan jet tempur yang bergerak di landasan, lepas landas dan terbang. Pilot tempur Tiongkok dan Mesir bergabung dalam latihan pertempuran udara di Mesir pada hari Minggu waktu setempat. Latihan bertema Eagles of Civilization 2026 mencakup taktik pertempuran udara, operasi superioritas udara pencarian, dan penyelamatan tempur serta pengerahan pasukan. Dalam latihan gabungan, China telah mengirimkan pesawat tempur, pesawat tanker, pesawat khusus, dan helikopter. Latihan gabungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama militer serta saling percaya antara kedua negara. Latihan militer ini pun akan berlangsung hingga awal September mendatang.
Ya, pemirsa, berikutnya Jonathan Christie resmi menjadi pemain nomor 1 dunia pekan ini. Pencapaian JJ tersebut sekaligus mengakhiri penantian Indonesia selama 26 tahun sejak era Taufik Hidayat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri pemirsa, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sports Pagi yang akan hadir bersama rekan Graciela Pangaribuan. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie resmi menjadi pemain nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026. Berdasar rilis terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BBF, Jojo berhak bertengger di peringkat 1 dunia dengan total 87.631 poin atau naik 2 peringkat dari sebelumnya ranking 3 dunia. Pencapaian Jojo tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia. Selama 26 tahun tidak ada tunggal putra Indonesia yang menempati peringkat 1 dunia sejak era Taufik Hidayat. The win, 21 round 3. Jojo mendapat tambahan poin usai tampil di kejuaraan dunia BWF di New Delhi, India. Pemain 28 tahun tersebut memang gugur di 16 besar usai kalah dari pemain Denmark Rasmus Kemke. Namun para rival terdekat Jojo juga gagal meraih juara, termasuk bintang Tiongkok Si Yuki yang kandas di 64 besar.